Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iko Mamuliana, mahasiswa PPG Program Pendidikan IPA Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Rabu 18 November 2020 pukul 9.07 waktu Indonesia Tengah akan melaksanakan pembelajaran secara daring menggunakan model Discovery Learning di SMP YPS Singkole. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena anak-anakku sekalian semua dalam kondisi sehat. Karena kita belajar secara daring anak-anakku sekalian, maka perlu dipastikan saat ini kalian berada dalam kondisi jaringan yang stabil. Saat ini saya sudah melihat 21 peserta. Anak-anakku sekalian, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya persilakan ketua kelas Cantika untuk memimpin teman-teman berdoa. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu materi yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun demikian, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan memberikan tes awal. Anak-anakku sekalian, silakan mengklik tautan tersebut untuk dikerjakan soalnya dalam waktu 3 menit dari sekarang. Tolong dikonfirmasi anak-anakku sekalian, sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Baik. Sudah. Ya, ada 19. Sudah, Pak. Sebagai informasi anak-anakku sekalian, perlu Pak Guru sampaikan bahwa dari hasil pengisian tes awal ini, secara rata-rata anak-anakku sekalian memperoleh nilai 37,89. Selanjutnya, Pak Guru akan memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan memperlihatkan slide PowerPoint. Untuk memastikan saja apakah anak-anakku sekalian sudah mengambil atau mendownload LKPD dan LKS yang Pak Guru sudah share di grup WA-nya. Kalau demikian saya bisa memulai pembelajarannya. Pastikan anak-anakku mencermati video yang akan saya tampilkan pada slide pertama ini. Ya, video ini anak-anakku sekalian menggambarkan model atom. Dan dari video ini anak-anakku sekalian silakan dicermati bagian-bagian dari atom itu sendiri, tersusun atas apa. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, karena atom itu adalah bagian paling kecil, Pak Guru ingin menampilkan di mana sebenarnya atom itu berada. Untuk itu, silakan simak video berikut. Ini adalah bagian rambut ya, ini rambut kita. Itu kalau mata kita bisa menembus rambut ini, maka rambut ini disusun oleh sesuatu. Kita lihat seperti apa. Ini kita semakin menyelam ke dalam rambut, ke wilayah rambut. Anak sekalian, tolong diperhatikan. Ini kita kembali melihat di bagian ini anak sekalian. Kembali kita melihat namanya nukleus. Berarti kalau dihubungkan tadi dengan video, bagian inilah yang disebut sebagai atom. Berarti rambut kita itu sendiri anak-anakku sekalian disusun oleh apa? Atom. Apa yang bisa kita pelajari dari atom ini, dari animasi video ini anak-anakku sekalian? Yang pertama, anak-anakku bisa membayangkan seandainya mata kita diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk bisa melihat hal-hal kecil, maka bisa kita bayangkan kehidupan kita akan semakin sumpah. Kita tidak akan bisa berjalan, karena setiap kita berjalan kita melihat bintik-bintik kecil di depan mata kita. Ruang kita menjadi sangat terbatas. Dunia tidak akan seindah seperti saat ini. Kita tidak bisa melihat rambut, karena kita sudah mampu melihat bagian-bagian kecil dari rambut. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian,
kita harus senantiasa bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, mulai hari ini Pak Guru mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk berhenti mengeluh terhadap apa yang sudah Tuhan anugerahkan pada diri kita. Terus apa yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita? Atau tersusun dari partikel-partikel kecil anak-anakku sekalian. Nah, belajar dari atom di kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang kecil ketika digabung itu menjadi besar. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita diharapkan senantiasa mengedepankan namanya semangat gotong royong. Salah satunya dengan kerjasama. Nah, itu belajar dari atom tadi. Karena atom itu kecil, tapi ketika dia bersatu, itu bisa membentuk satu helai rambut. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita anak-anakku sekalian. Ya, makanya Pak Guru sangat berharap mulai saat ini kita senantiasa harus mengedepankan yang namanya semangat gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan menyimak satu gambar dan satu video. Nah, gambar yang di sebelah kiri yang Pak Guru tunjuk ini itu adalah gambar mobil tangki pengangkut bahan bakar. Nah, yang unik dari sini anak-anakku sekalian dari gambar ini kira-kira apa? Ini yang Pak Guru enter ke bawah ini yang Pak Guru tunjuk. Ini ada rantai. Nah, rantai itu terhubung dengan aspal. Kira-kira rantai itu digunakan untuk apa? Kalau menurut anak-anakku sekalian. Agar aliran listrik mengalir ke tanah. Oke, Aisyah mengatakan agar aliran listrik mengalir ke tanah. Apakah di sini sudah ada sumber listrik, Aisyah? Iya Pak, di dalam mobil biasa. Oke, di dalam mobil. Oke, enggak kenapa. Sudah bagus jawabannya. Aisyah sudah berani berkomentar. Baik, yang kedua. Ini sering terjadi di daerah kita anak-anakku sekalian ya, di daerah Soeharto. Oke, saya kira cukup sampai di sana. Namanya apa yang gambar yang pada video tersebut? Petir. Sering terjadi kan di daerah kita? Ya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan terjadinya petir? Gesekan antara awan. Bisa diulangi? Gesekan antara awan. Gesekan antara awan. Pak Guru belum berani membenarkan jawaban kalian benar atau tidak. Ya, tapi kalian bisa menyimpan dulu. Nanti setelah belajar materi pada hari ini, maka Pak Guru yakin kalian akan bisa menjawab dua fenomena yang Pak Guru tampilkan. Oleh itu anak-anakku sekalian, maka pada hari ini kita akan belajar yang namanya listrik statis. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan mengamati peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan konsep listrik statis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anakku sekalian mencermati video. Dari video, anak-anakku dapat menyebutkan partikel penyusun atom. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anakku dapat mendeskripsikan muatan listrik sebuah benda. Yang ketiga, melalui percobaan. Nah, berarti anak-anakku akan melakukan percobaan. Ya, peserta didik dapat mendeskripsikan perpindahan muatan listrik. Jadi dari percobaan itu kalian bisa mendeskripsikan seperti apa perpindahan muatan listrik. Yang keempat, membaca bahan ajar dan diskusi kelompok.
Jadi membaca bahan ajar yang Pak Guru sudah sampaikan kemarin, kemudian nanti diskusi dalam kelompok. Anak-anakku bisa menjelaskan 3 cara pemberian muatan listrik. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, kalian dapat membandingkan cara pemberian muatan listrik. Jadi kalau tadi sudah tahu caranya, maka nanti kegiatannya adalah membandingkan dari 3 cara tersebut. Yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok, anak-anakku sekalian bisa mengaitkan perpindahan muatan listrik terhadap sifat bahan. Dalam hal ini bahannya bersifat konduktor dan bahan yang bersifat isolator. Di sini jelas anak-anakku sekalian apa yang harus kita tuju dalam pembelajaran kita? Baik. Kalau sudah jelas, Pak Guru lanjut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi anak-anakku sekalian, perlu Pak Guru sampaikan aktivitas belajar pada hari ini. Kita akan menggunakan model pembelajaran discovery. Nah, discovery learning ini anak-anakku sekalian, itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah stimulus. Kemudian anak-anakku mengidentifikasi masalah. Setelah itu dilanjutkan dengan bagaimana mengumpulkan data. Kemudian setelah mengumpulkan data, datanya diolah. Setelah diolah, anak-anakku sekalian memverifikasi. Dan setelah memverifikasi, barulah anak-anakku membuat kesimpulan. Bagaimana penilaian hasil belajar? Ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu nanti ada tes lagi di akhir pembelajaran. Sedangkan untuk sikap anak-anakku sekalian, Pak Guru akan nilai selama kalian mengikuti proses pembelajarannya. Dan untuk keterampilan, nah nanti tentu Pak Guru akan mengamati anak-anakku dalam melakukan percobaan. Baik, kalau sudah jelas sampai di sini anak-anakku sekalian, maka selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran kita. Ya. Silakan anak-anakku sekalian secara individu merobek. Silakan tisunya dirobek kecil, mungkin sampai 10 bagian saja. Kalau sudah dirobek, simpan di atas meja atau di atas bukunya boleh. Ya, silakan. Jika sudah demikian anak-anakku sekalian, yang pertama, dekatkan penggaris plastik ke kertasnya, kesobekan tisunya, kesobekan tisunya, didekatkan. Kemudian amati, adakah sesuatu yang terjadi? Oke, tidak ada ya, tadi Kimi bilang tidak ada, saya dengar. Yang lain bagaimana? Adakah sesuatu yang terjadi? Tidak ada, oke. Berikutnya, anak-anakku sekalian, gosokkan mistar plastik tersebut ke rambut. Pastikan rambutnya kering ya anak-anakku sekalian. Pastikan rambutnya kering. Oke, mungkin 10 atau 15 kali gosokan. Yang pakai jilbab boleh yang berjilbab anak-anakku sekalian boleh di off-kan dulu kameranya untuk melakukan kegiatan ini. Boleh di off-kan karena harus menggosok rambut, silakan. Nah, kalau sudah, sekarang didekatkan ke potongan tisu tadi, kesobekan tisu. Oke. Apa yang kalian amati? Ada interaksi? Oke. Tertarik, oke. Ada yang menunjukkan tadi, Anindya saya lihat menunjukkan ke atas ya, ada melengket ya, potongan tisunya melengket. Baik, kalau masih penasaran boleh diulangi lagi. Tapi kalau sudah berhasil, ya boleh sampai di situ saja dulu anak-anakku sekalian. Saya mau mengecek adakah anak-anakku sekalian yang terlihat tidak ada interaksi sama sekali. Tidak ada anak-anakku sekalian? Oke, saya kira sudah cukup ya percobaan sederhananya. Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah, maka saya akan meminta kepada salah satu siswa deh. Ada yang mau duluan menyampaikan pertanyaannya?
Siapa? Oh, Saki, silakan Saki. Ya, mengapa pada saat sebelum digosok, begitu ya, tidak bisa menarik potongan tisu? Bagus sekali pertanyaannya berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan rumusan pertanyaannya? Saya silakan. Silakan anak sekalian. Siapa yang mau lagi selain Saki? Siapa? Silakan. Oke. Ini kebalikan dari Saki tadi ya. Kalau Saki sebelum digosok, kalau Ara mempertanyakan kenapa justru setelah digosok baru terjadi interaksi tersebut. Terima kasih Ara. Oke, ayo semuanya saya harap bisa menyampaikan rumusan terkait. Oke, silakan Cantika. Apa penggosokan pada rambut? Oke, sehingga terjadi yang demikian yang diamati tadi maksudnya Cantika begitu ya? Baik, bagus pertanyaannya. Ini sudah semakin luar biasa. Ada lagi? Silakan Saki. Oke. Oke. Bagus bagus. Saki ini justru melihat bahwa kalau misalkan boleh tidak diganti penggaris plastiknya dengan menggunakan penggaris logam. Kalau iya, apakah interaksi itu bisa terjadi? Bagus pertanyaannya Zaki. Oke, satu orang lagi terakhir. Siapa nak? Silakan. Oke, baik. Berarti kalau Pak Guru boleh detailkan, maksudnya Aska tadi adalah apakah tadi digosok ya nak ya dengan rambut, maksudnya gitu ya? Apakah selain digosok ada cara lain begitu maksudnya Aska? Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya kira pertanyaan ini sudah sesuai dengan apa yang tujuan pembelajaran akan kita capai. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Pak Guru akan memperlihatkan rumusan masalah yang harus kita sepakati ya sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Lihat anak-anakku sekalian di layar monitor atau HP-nya. Iya, Pak. Nah, kurang lebih seperti inilah rumusan masalah yang kalian sudah kemukakan tadi. Ya. Yang pertama, dalam proses penggosokan tersebut, apa yang menyebabkan benda mengalami perubahan perilaku? Perubahan perilaku yang dimaksudkan di sini kan tadi ada yang bertanya, setelah digosok kok bisa tisunya tertarik dan sebelum tergosok tisunya tidak tertarik. Itu maksudnya. Yang kedua, selain penggosokan, adakah cara lain yang bisa menunjukkan interaksi tertariknya sesuai dengan tisu? Ini yang Aska tadi sebutkan, adakah cara lain? Nah, seperti itu. Kemudian, apakah peristiwa ini hanya berlaku untuk penggaris plastik dan rambut? Ini mewakili pertanyaan tadi Saki. Jika sekiranya menggunakan penggaris logam yang terbuat dari bahan logam, apakah ini masih memungkinkan terjadinya interaksi? Nah, rumusan masalah inilah anak-anakku sekalian yang akan kita jawab dalam tahapan selanjutnya. Nah, untuk menjawab ini anak-anakku sekalian, maka kalian harus mengerjakannya secara berkelompok. Oke. Kemudian sumber informasinya Pak Guru sudah sediakan bahan ajar dan untuk pengolahan datanya Pak Guru sudah menyiapkan LKPD. Jadi pastikan setiap dari kalian itu sudah memiliki dua hal tersebut, yaitu bahan ajar dan LKPD. Baik anak-anakku sekalian, sudah bisa sampai di sini ya?
Sudah dipahami fokus rumusan masalah kita? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, maka sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati dibagi kemarin, ya. Maka saat ini anak-anakku sekalian, Pak Guru harapkan untuk membentuk kelompok sendiri, membuat webmeet sendiri, dan nanti link dari webmeet kelompok masing-masing itu silakan di share di grup chatnya, di grup WA-nya kita. Paham? Nah, nanti setelah selesai diskusi baru kita masuk ke room utama lagi. Nah, oleh karena itu untuk mengefisienkan waktu anak-anakku sekalian, silakan anak-anakku sekalian sesuai dengan kelompok, tolong ketua kelompok pastikan ya membuat room untuk webmeet diskusinya. Kalau sudah dipahami, anak-anakku sekalian boleh leave dari room ini dan masuk ke kelompoknya masing-masing. Pak Guru persilakan. Ini saya stop dulu di sini. Silakan dilanjutkan diskusinya, Ara dan kawan-kawan. Kelompoknya Aska. Aska, mana Aska di sini? Ketua kelompoknya Aska mana? Aska boleh aktifkan kameranya, Nak? Aska? Allah. Maaf, Aska bisa dengar suara saya? Boleh aktifkan kameranya supaya Pak Guru bisa melihat? Oh, Aska pakai dua ini ya. Oke. Aska coba di-share LKPD-nya, Nak. Di bagian pertanyaannya, Nak. Aska, di bagian pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Ada masalah di sini, Aska, dengan teman-teman? Sudah bisa semua dijawab pertanyaannya? Oke. Ke bawah lagi, Nak, saya mau lihat. Terus. Oke, baik. Makasih, Aska. Boleh dilanjut lagi dengan teman-temannya, Nak. Saya ke kelompok lain. Kelompoknya halo Kimi. Bagaimana hasil ininya, Nak? Sudah sampai di mana proses pengerjaan LKPD-nya? Ya, boleh diperlihatkan dulu LKPD-nya, Nak. Siapa tahu ada masalah, Pak Guru mau pantau. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Kimi. Silakan dilanjut diskusinya, Nak, kalau tidak ada masalah di situ. Pastikan, Kimi dan teman-teman di sini pastikan bahwa apa yang sudah kalian lakukan di LKPD ini itu bisa menjawab rumusan masalah nanti, ya. Bisa menjawab rumusan masalah yang sudah kita sepakati tadi di pembelajaran. Baik, terima kasih Kimi. Silakan dilanjutkan. Saya masuk ke kelompok berikutnya. Oke. Selamat pagi, Kay dan yang lain. Selamat pagi ya. Bagaimana Kay? Sampai di mana pengerjaannya? Oke, boleh turun ke bawah Kay? Saya mau lihat nomor 4. Ya, itu di nomor 4. Nah, itu kan ada bahan ajar tuh yang diminta kan? Silakan membaca bahan ajar tentang cara memberikan muatan listrik pada benda secara mandiri. Jadi masing-masing harus membaca. Di bahan ajar itu anak-anakku sekalian, itu ada link yang harus kalian klik tautannya supaya bisa mendapat informasi terkait dengan terkait dengan informasi untuk menjawab nomor 4 itu. Ya, coba lihat bahan ajarnya Kimi. Boleh share screen bahan ajarnya, Nak? Ya, ini kan selain teori ini anak-anak, selain teori ini di bahan ajar coba
Oke, boleh bahan ajarnya di-share? Bukan yang satu, yang bahan ajar yang bentuknya beda. Ini kan LKPD. Yang kalian kerjakan sekarang ini LKPD. Atau salah seorang di situ, Pak, bukan case. Sembarang saja siapa yang bisa share bahan ajar, Pak Guru mau lihat. Ya, Pak Guru tunggu, silakan. Silakan dibaca ya masing-masing Nur Hakimah, Andi Nur Halipah, Reski itu dibaca. Wah itu, ya benar, ya betul, betul sekali. Saki, itu Saki sudah membaca dia lewat lewat perangkat HP-nya. Oke, dapat nak bahan ajarnya nak? Ya ini bahan ajar yang Pak Guru maksud K. Nah coba terus ke bawah nak. Terus ke bawah lagi. Nah stop stop K, stop stop stop. Ke atas lagi K. Ke atas nak. Lagi lagi. Nah itu pemberian muatan listrik. Itu kan ada linknya. Nah itu boleh diklik di situ supaya. Nah ini yang Pak Guru maksud. Nah, harapannya semua teman-temannya Kay, jadi Kay atur teman-temannya supaya bisa ke sana membaca bahan ajar itu ya untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Bisa Kay? Ya, silakan Nak, lanjut. Ahmad konsentrasi Nak. Ahmad konsentrasi. Ya, konsentrasi Ahmad. Aisar, Nasa, Timi, siapa lagi yang paling bawah? Teresa. Ya, Teresa. Oke. Silakan dilanjut dulu Nak, waktunya masih ada. Kimi kalau ada masalah Nak tolong disampaikan Nak ya. Ya. Pak Guru lanjut ke kelompok berikutnya. Ini kelompoknya SK ya. Oke. Kelompoknya SK ada masalah Nak? Sudah sampai di kesimpulan ya? Ya, pastikan setiap teman-temannya itu mengerti dengan benar apa yang kalian diskusikan. Itu juga salah satu tugas dari ketua kelompok. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut ke kelompok berikutnya lagi. Terima kasih Saki sudah berkenan membantu masuk di kelompok ini. Nah, anak-anakku sekalian di kelompok ini boleh log out, boleh leave dan masuk di room utama. Kita akan melakukan verifikasi. Silakan. Pak Guru tunggu di room utama sekarang. Sudah dulu. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Tidak terasa waktu kita sudah mau berakhir ini. Seperti yang kita sudah sampaikan di awal, Pak Guru sampaikan di awal, maka tahapan saat ini adalah tahapan melakukan verifikasi. Nah, tentu verifikasi itu menjawab apa yang mau diverifikasi. Rumusan masalah tadi yang kita sudah sepakati di awal pembelajaran. Oke, untuk mengefisienkan waktu anak-anakku sekalian, saya mulai dari kelompoknya Saki. Kelompoknya Saki silakan untuk verifikasi. Disampaikan Nak. Boleh share screen silakan. Lebih bagus share screen Nak. Silakan.
Oke, Saki sudah terlihat screen-nya. Boleh diperbesar Saki sedikit, Nak? Oke, boleh dibacakan Saki. Terima kasih ya Saki dan kelompoknya sudah sudah menyampaikan hasil verifikasinya. Adakah kelompok lain yang hasil pekerjaannya berbeda dengan kelompok elektron tadi? Kalau ada, saya persilakan. Ada? Kalau ada, silakan. Saki, ada yang berbeda? Kalau tidak ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Tidak ada? Oke, baik, kalau begitu saya kira tadi penjelasan dari temannya Saki yang mewakili kelompok elektron itu sudah sangat lengkap ya hasil pembahasannya. Saya kira sudah cukup bagus. Kalau dari kelompoknya Aska ada hal yang berbeda nak secara prinsip? Kurang lebih sama. Oke, kalau kalimatnya yang berbeda tidak ada masalah, tetapi intinya itu sama. Itu yang Pak Guru harapkan. Kalau dari kelompoknya Kimi ada perbedaan mendasar? Kesimpulan secara umum yang bisa Pak Guru sampaikan, yang pertama anak-anakku sekalian sudah memahami apa dan bagaimana muatan listrik pada benda. Kenapa dikatakan benda memiliki muatan listrik? Kemudian bagaimana benda itu dikatakan bersifat netral. Selain itu, anak-anakku sekalian juga sudah mengetahui bahwa ternyata benda bermuatan listrik itu disebabkan karena adanya perpindahan muatan listrik. Nah, ketika misalkan benda berbeda muatannya, maka gejala tersebut dinamakan sebagai listrik statis. Dan ada beberapa cara tadi anak-anakku sekalian yang sudah disampaikan untuk memberikan muatan listrik, yaitu ada konduksi, ada induksi, dan penggosokan. Dan terakhir, bahwa sifat konduktor dan isolator pada sebuah benda itu sangat ditentukan oleh pembawa muatan listrik di dalam bendanya. Nah gitu. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran, maka Pak Guru kembali akan memberikan kesempatan untuk anak-anakku sekalian mengerjakan soal. Ya, baik anak-anakku sekalian, saya kira sudah cukup untuk kegiatan mengerjakan soal. Nah, dengan demikian maka kita sudah sampai pada kegiatan terakhir pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ingin mendengar anak-anakku sekalian menyampaikan hal-hal apa yang sudah bagus dalam pembelajaran ini dan hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran ke depannya. Silakan anak-anakku boleh menyampaikan saran masukan. Boleh juga terkait dengan Pak Guru. Apakah saya pada saat mengajar terlalu cepat, kemudian suaranya kecil dan sebagainya. Itu boleh disampaikan supaya ini juga menjadi catatan buat Pak Guru ke depannya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anakku sekalian. Barangkali mewakili nak Saki, bagaimana menurut Saki pembelajaran pada hari ini? Saki Paresi, silakan. Iya. Apa yang Saki rasakan? Apa yang kurang dari Pak Guru atau yang perlu ditingkatkan? Diskusi di dalam kelompok kecil dan lebih luas akan mengungkapkan ide karena kan ada dari teman-teman yang misalnya kalau diskusi secara langsung dengan kelompok besar itu kayak makin butuh karena mungkin orang jadi kalau ada kelompok kecil lebih leluasa sampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih Saki.
Saki Yayang ada yang mau disampaikan? Tadi Saki tadi sudah bagus. Saki Yayang, bagaimana menurut Saki pembelajaran hari ini terkhusus dari Pak Guru? Apa yang perlu diperbaiki? Sarannya apa? Silakan Saki. Oke. Ada saran kira-kira seperti apa yang bagus ke depannya untuk Pak Guru sampaikan? Modelnya apakah Pak kurang videonya gitu atau apa gitu ya yang Saki bisa sarankan ke saya? Atau sudah cukup menurut Saki pada hari ini Pak Guru memberikan pembelajaran? Oke, baik. Itu dari dua putra. Sekarang Pak Guru minta dari dua putri, silakan untuk berkomentar. Tanpa ditunjuk lah, yang mau, jangan selalu ditunjuk anakku sekalian. Kalau saya tunjuk ya udah, Aska lah. Aska yang memberikan penilaian Pak Guru. Silakan Aska. Oke, baik. Terima kasih Aska atas saran untuk Pak Guru. Ketua kelas, Cantika. Sejauh ini sudah bagus. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih. Secara umum juga Pak Guru melihat anak-anakku sekalian untuk tingkat keaktifan hari ini sudah luar biasa ya, sudah bagus sekali Pak Guru lihat mulai dari berani mengaktifkan kamera. Itu sesuatu yang Pak Guru perlu apresiasi. Saya mengatakan sangat bagus. Kemudian keaktifan dalam kelompok itu tadi Pak Guru melihat sudah sangat bagus, namun perlu selalu ditingkatkan. Intinya ada beberapa peserta didik yang masih malu mengungkapkan pendapatnya ketika melakukan diskusi, dan ini harus ditingkatkan ke depannya. Jangan malu, sampaikan saja ide yang perlu kita sampaikan. Baik, sekali lagi untuk anak-anak sekalian, Pak Guru mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas partisipasi belajar kalian pada hari ini. Sekali lagi saya ingin memberikan aplaus untuk kita semua. Kita aplaus untuk kita semua anak-anak sekalian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan listrik statis, yaitu dengan tema gaya listrik. Nah, di situ lebih seru lagi karena kita harus sudah lebih memahami interaksinya seperti apa antara dua muatan listrik. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nanti anak-anakku boleh men-search atau membaca bukunya tentang gaya listrik atau hukum Coulomb untuk pertemuan ini. Baik, saya kira sekian anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, sekali lagi kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Tuhan semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah, punya kebermanfaatan baik untuk kita maupun kepada orang lain. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Cantika. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Terima kasih Cantika dan anak-anakku sekalian yang lain. Senang bersama dengan kalian pada hari ini dan tidak sabar rasanya untuk bertemu kalian di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, salah kata dari Pak Guru. Selamat siang dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you. Terima kasih dan aku boleh lihat dari Ruth. Terima kasih Pak. Sama-sama, silakan.